Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilu Intan Nulandari, NIM 202 kelas B4. Baik, pada pertemuan kelima di sini saya akan membahas tentang biofarmasetika yang berjudul sediaan parenteral. Di sini yaitu sediaan parenteral yaitu sediaan yang steril yang diberikan dengan rute-rute tertentu seperti intravena dan lain-lain. Selanjutnya di sini juga ada beberapa literatur yang membahas tentang biofarmasetika yaitu sediaan parenteral. Ada Ansel, Sargel, Turco dan lain-lain. Selanjutnya sediaan parenteral yaitu sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus atau implan dalam tubuh. Selanjutnya ada kerugian dan keuntungan dari sediaan parenteral. Kerugiannya yaitu apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Selanjutnya harga juga relatif mahal. Keuntungannya memberikan efek cepat, tidak melalui first fast effect. Dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik atau tidak sadar. Dapat diberikan dengan cara lain seperti pemberian dengan cara oral. Kadar obat dalam darah yang dihasilkan lebih bisa diramalkan. Selanjutnya, dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Contohnya insulin atau protein drug. Selanjutnya jenis sediaan parenteral. Pertama cair. Contoh cair yaitu infus. Ada NaCl, neurobion injeksi, ada lidocaine. Dan pada serbuk yaitu harus direkonstitusi terlebih dahulu. Contohnya antibiotika. Contoh dari antibiotika ini ada ampicillin. Selanjutnya tablet susuk, di mana tablet susuk ini merupakan suatu tablet yang dimasukkan dalam kulit atau ditanamkan dalam kulit manusia maupun hewan, contohnya KB. Selanjutnya karakteristik sediaan pertama yaitu steril, bebas dari mikroorganisme antara lain pirogen, bakteri. Efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen antara lain fever, di mana merupakan penyakit komplikasi dan dari malaria. Selanjutnya ada malasi, merupakan perasaan tidak nyaman seperti pegal dan lelah. Selanjutnya ada headache, yaitu penyakit atau rasa sakit kepala yang berat atau kronis. Di sini ada bebas. Yang pertama, bebas dari karakter yang berukuran besar, yaitu partikel yang melayang tidak larut dalam sediaan parenteral. Idealnya sediaan parenteral seharusnya jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bebas dari partikel yang berukuran besar. Standar USP yaitu perhitungan partikel dilakukan dengan yang dibawanya cairan elektrolit dengan sensor penghaburan cahaya. Pada sediaan volume kecil, tidak lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter 10 nanometer atau 1000 partikel per kontainer dengan diameter 25 nanometer. Selanjutnya pada sediaan volume besar, tidak lebih 50 partikel per mililiter dengan diameter 10 nanometer dan tidak lebih dari 5 partikel per mililiter dengan diameter 2 nanometer. Selanjutnya stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu.
Hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cair atau serbuk. Di sini ada jenis rute sediaan parenteral, yaitu ada intravena. Di sini ada dua pengertian, yaitu intravena drip dan intravena bolus. Intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, intrakardiak, dan lain-lain. Inilah jenis rute sediaan parenteral sediaan steril yang diberikan dengan jalur dengan cara disuntikan. Dan selanjutnya grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan rute yang berbeda. 3 rute yang berbeda. Yang pertama, bila dilihat pada saat pemberian, yaitu kedudukan yang pertama ada intravena karena dosisnya langsung masuk pada rute yang dituju, biasanya langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik dengan dosis 100%. Yang kedua ada intramuskular. Ini sama karena sama-sama diinjeksikan. Yang ketiga yaitu yang terakhir dengan cara peroral. Ini biasanya membutuhkan waktu cukup lama karena melalui rute yang panjang di dalam tubuh. Selanjutnya kemudian di sini ada intravena bolus dan intravena drip. Seperti yang kita lihat pada grafik di samping bahwa di sini ada waktu pemberian, kemudian ada konsentrasi plasmanya. Ada grafik di samping, ada dosis muat di mana dosis pemeliharaan itu dicapai dengan cepat dengan pemberian dosis muat karena melalui rute intravena atau langsung diinjeksikan ke pembuluh darah. Selanjutnya pada waktu pemberian intravena drip, yaitu pertama dimuat diberikan dengan intravena bolus. Kemudian pada sediaan intravena drip, di sini pemberiannya sampai pada kadar efektif maksimum dan bisa juga sampai kadar aman maksimum. Selanjutnya ada intravena. Sini biasanya di daerah artekubital atau di bagian depan siku. Vena besar di permukaan dan mudah dilihat. Cara memasukkan jarum yaitu potongan yang miring hadap ke atas dan ujung tajam hadap ke vena dengan teknik aseptis. Bahayanya itu bisa terbentuknya trombus akibat rangsangan jarum pada dinding vena, terutama yang cairan mengiritasi seperti trombus, embolus, dan emboli. Di sini juga bisa untuk volume kecil maupun besar. Volume tetesannya pemberiannya 2-3 mili per menit. Selanjutnya ada intramuskular. Efek tidak secepat intravena, tapi biasanya lebih lama. Biasanya absorpsi larutan lebih besar, suspensi dan sediaan air harus lebih besar daripada minyak. Pada otot rangka, tempat injeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama. Biasanya di otot gluteus maximus atau pada pantat, otot deltoid lengan atas. Pada bayi di pantat, otot belum berkembang dengan baik sehingga intramuskular di otot deltoid atau lengan atas dan otot midlateral atau pada paha. Selanjutnya pada bayi di pantat, otot belum berkembang dengan baik sehingga intramuskular di otot deltoid lengan atas dengan paha. Selanjutnya kerusakan akibat intramuskular yaitu diakibatkan hematom dan emboli. Diakibatnya yaitu terkelupasnya kulit atau kerusakan pada saraf. Selanjutnya volume umumnya 5 mili di gluteal dan 2 mili deltoid. Selanjutnya ada subkutan. Di sini di bawah permukaan kulit.
umumnya di jaringan interstital, longgar lengan bawah, paha maupun pantat. Volume yang disuntikan lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi larutan suspensi kental sebaiknya tidak dengan subkutan karena dapat menimbulkan sakit, lecet, dan abses. Di sini ada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas, yaitu faktor fisikokimia, faktor fisiologi, faktor formulasi. Selanjutnya faktor fisikokimia. Di sini laju disolusi, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak, interaksi obat atau zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Selanjutnya ada laju disolusi. Rumusnya yaitu D sama dengan K D S dan dikalikan dengan CSS dikurang C. Dan di sini juga ada tabel pada ukuran partikel per nanometer dan tingkat darah rata-rata unit per mili. Faktor fisiologi terutama dalam absorpsi obat. Alirannya darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksikan akan kecepatannya diabsorpsi. Pengaruh obat, suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain atau interaksi obat. Contohnya, obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi. Ada gerakan tempat injeksinya terutama di bagian intramuskular. Selanjutnya faktor fisiologi terutama dalam absorpsi obat. Tempat injeksi utamanya itu terdapat pada intramuskular dan ada tabel konsentrasi puncak kepradin setelah injeksi intramuskular dengan berbagai rute. Di sini ada tabel injection site males dan female. Di sini injection site ada gluteus maximus, deltoid muscle dan vastus lateralis. Faktor formulasi pada intravena, intramuskular dan subkutan. Ada aqueous solution, aqueous suspension, oleaginous solution, oleaginous suspension. Di sini ada tabel yang saya belum mengerti, mungkin nanti akan dijelaskan pada ibu. Selanjutnya evaluasi. Di sini ada uji stabilitas fisika kimia, antara lain penampilan fisik seperti perubahan warna, bau, rasa, konsistensi. Di sini ada viskositas, homogenitas yaitu berpengaruh pada sediaan obat. Selanjutnya perubahan kandungan zat merupakan uji stabilitas fisikokimia dari sediaan obat yang diberikan. Dan diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu, di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Di sini juga ada uji mikrobiologis, di mana di sini pada sediaan obat harus diuji apakah mengandung mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu ada uji in vivo. Di sini yaitu sediaan diujikan kepada hewan coba, contohnya pada kelinci, mencit, dan marmut. Baik, itu hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.